Kalau di Mekah masih banyak orang baca Al-Baqarah, baca segala macam. Di sini juga ada, bukan tidak ada. Jangan lagi dipelintir ini. Sebagian sudah. Nanti dikira saya pukul rata lagi. Tapi seperti itu ya. Artinya cuma ngambil 5 menit, 10 menit. Orang subhanallah digoda oleh syaitan. Kadang-kadang nunggu makanan di restoran. Ini pesan ini ya. Oke, Pak, Ibu tunggu 15 menit, nggak apa-apa. 15 menit agak cepat kalau nunggu makanan. Tapi kalau jam digital masuk masjid 15 menit, syaitan 50 kali godain dia. Lama banget, keluar cari masjid lain. Padahal sebentar lagi iqamah dia bisa sholat qobliyah, dia bisa berdoa, bisa baca Quran, tapi dia 5 menit aja sudah gelisah kadang-kadang. Itu syaitan yang goda. Padahal subhanallah waktu mustajab, bisa berdoa dan segala macam. Begitu dari goda syaitan, karena memang amal ini amal yang sangat besar ya. Tapi cukup tadi sudah antum dengarkan bagaimana pendapat ulama itu menganggap seperti Ibnu Qayyim bilang itu lebih berat daripada berzina, daripada dosa-dosa tadi ya, yang sudah mencuri, minum khamr dan segala macam itu. Sebagian ulama juga mengatakan orang yang biasa menjaga sholat, maka hatinya akan lembut. Hidupnya diisi dengan cahaya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak permasalahan yang tidak terselesaikan dengan mengerjakan sholat. Dulu ke dalam sebuah riwayat, Nabi SAW kalau menghadapi masalah apapun, maka beliau langsung menuju ke sholat. Langsung minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat banyak sekali ragamnya. Di antaranya jalan pintas dua adalah sholat istikharah. Ya. Ada juga sebuah kaidah sederhana. Kalau seseorang itu ingin supaya sholat 5 waktunya terjaga, selain dia menyibukkan diri untuk membaca keutamaan sholat itu sendiri. Karena kan yang membuat kita termotivasi mau jaga sebuah ibadah kan karena kita tahu keutamaannya ya. Makanya saya selalu sarankan teman-teman di pengajian, coba kalau mau kerjakan satu ibadah supaya kita bisa konsisten istiqomah menjaga, baca 1-5 menit saja sebelum mengerjakan ibadah itu, sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zikir, sebelum baca Quran, sebelum umrah haji, sebelum berjihad, sebelum apa saja. Ketik saya di Google keutamaan ibadah yang sedang kita inginkan, baca 1-5 menit artikelnya. Kalau kita punya ilmunya, kita punya dasarnya dan kita tahu apa yang kita dapatkan, itu akan lebih membuat kita konsisten baca keutamaannya. Itu salah satu kiatnya. Kiat yang lain adalah coba sibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Biasanya orang kalau sibukkan diri dengan ibadah sunnah, wajibnya terjaga, otomatis. Kalau kita mulai mengejar tentang sholat, keutamaan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat malam, sholat tahiyat masjid, itu secara otomatis sholat wajibnya terjaga. Mau nggak mau? Tapi kalau kita lalaikan ibadah-ibadah sunnah, kita preskan saja di sholat-sholat wajib, biasanya itu masih bisa terkikis sholat wajibnya. Mirip orang yang biasa puasa sunnah, puasa Ramadan jadi ringan. Orang biasa sedekah, zakat jadi ringan. Orang sudah pernah umrah, haji jadi ringan. Nah begitu juga dengan sholat. Dengan sholat sunnah, sholat wajibnya akan jadi ringan. Nah seperti itu. Jadi kita dengan sibukkan diri dengan amal-amal sunnah ini, maka secara otomatis ya, seseorang itu pasti akan bisa menjaga kewajibannya. Dan jangan lupa juga komunitas teman-teman sekalian. Butuh komunitas. Bertemanlah dengan orang-orang yang sholat. Ya. Kejarlah orang-orang yang memang selalu di saf awal bagi laki-laki. Azan sudah ke masjid itu yang layak jadi teman. Cari komunitas di masjid, di tempat sholat. Ya, bagaimana untuk menyempurnakan sholat itu digantungkan banyak pahala di situ. Orang yang membangun masjid untuk Allah di muka bumi, untuk apa? Tempat sholat. Maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Orang yang jadi muadzin itu orang yang paling dikenal pada hari kiamat. Dan semua yang mendengarkan suaranya, ya dari jin, manusia, batu, apa saja, maka akan jadi saksi hari kiamat. Imam akan panen pahala makmumnya. Orang-orang yang sholat ya di awal waktu pahalanya beda dengan yang datang setelahnya. Orang di saf awal lebih besar daripada saf yang kedua. Terus dibuat persaingan. Sampai kata Nabi SAW, kalau manusia tahu apa yang disembunyikan, disiapkan oleh Allah, pahala yang besar di saf awal agar datang di awal waktu. Dan juga azan, maka mereka tidak bisa mendapatkan kecuali mereka bersaing, saling mengundi, mereka akan melakukannya. Jadi saking besarnya keutamaan yang luar biasa. Kita kalau ingin nukil teman-teman sekalian perkataan ulama berhubungan dengan masalah ini banyak sekali. Ya, tapi ini yang berbicara adalah keimanan seseorang di antara kita, bagaimana kepatuhannya kepada Allah SWT. Dan mulailah dari sholat untuk memperbaiki apa saja. Perbaiki dari sholat semuanya akan baik. Rusak sholat semuanya akan terganggu. Makna hadis yang sahih, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik beruntunglah ya orang itu, kalau dia rusak maka rusaklah. Maka celakalah orang tersebut. Riwayat lain, maka amal yang baik, sholat kalau baik akan membantu amal lain, dan kalau dia terganggu maka akan merusak atau mengganggu juga amal lain. Ini sebagian ulama mengatakan bukan cuma di akhirat, tapi di dunia juga. Kapan di dunia dia perbaikin amal sholatnya, yang lain terbawa jadi baik. Kapan dia rusak, maka rusak semua yang lainnya. Ya. Makanya sangat wajar tadi perkataan Umar, tidak ada kedudukan, tidak layak jadi teman, jadi atasan, jadi guru, jadi siapa saja orang yang meninggalkan atau melalaikan sholat itu sendiri. Allahu a'lam.